perkenalkan saya Andreas Neke, NIM 25104036, mahasiswa PPG B1 tahun 2025 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang, akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran di kelas. Selamat mengikuti. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Kalau sehat, aman, puji Tuhan, dan mudah-mudahan kalian semua tetap dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua? Hadir. Kalau begitu mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa pembuka. Silakan salah satu dari kalian memulai pertemuan kita dengan doa. Kemudian teman-teman, mari kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas keberkatan rahmat yang kami terima sepanjang hidup kami sejak kami kecil hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami akan mendalami pemahaman bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu semata. Serta dalam proses belajar ini agar kami makin menyadari apa yang harus kami perjuangkan untuk menjaga martabat kami demi Kristus Tuhan dan Kudus nama kami. Amin. dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita sudah memulai pertemuan kita dengan temanya adalah tentang budaya dan kasih. Sebelum memulai materi yang baru, Pak Guru ingin bertanya dulu tentang materi yang sudah kita lewati bersama pada pekan yang lalu. Kira-kira apa yang menjadi perintah pertama dari Yesus pada para pengikutnya? Perintah pertama dan utama dari Yesus kepada para pengikutnya itu apa kira-kira? Ya, silakan. Perintah utama Yesus kepada para muridnya adalah agar semua umat Kristiani dapat mengasihi Allah dan sama seperti diri sendiri, termasuk juga mencintai musuh dalam sikap yang tulus melalui budaya kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Hari intinya adalah dalam budaya kasih Yesus mengajarkan kita untuk mencintai dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau demikian, apa kira-kira itu budaya kasih? Ya, silakan. Budaya kasih itu apa? Budaya kasih adalah berani melawan budaya kejahatan dan kekerasan melalui sikap merangkul dan memaafkan semua orang tanpa batas. Ya, berani melawan kekerasan dan kejahatan. Ya, bukan sekedar berani melawan kekerasan dan kejahatan, tetapi lebih dari itu adalah supaya kita berani mempraktikkan hidup damai satu dengan yang lain. Baik, itu materi yang sudah kita lewati pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan memulai materi yang baru. Tapi sebelum mulai, Pak Guru juga ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu bunuh diri? Saya Pak. Ya, silakan. Bunuh diri itu kira-kira apa? Bunuh diri adalah tindakan membunuh atau mematikan diri sendiri. Bunuh diri adalah tindakan membunuh atau mematikan diri sendiri. Itu tindakan yang benar atau tidak? Tidak. Baik atau tidak? Tidak. Baik. Kalau begitu, mengapa bunuh diri itu dilarang? Ya, Pak. Silakan. Bunuh diri itu dilarang karena manusia bertindak seolah-olah sebagai Tuhan atau pemilik kehidupan. Ya,
Karena dengan bunuh diri berarti manusia bertindak seolah-olah menjadi tuan atau pemilik kehidupan. Berarti hidup manusia itu adalah milik Allah. Kalau begitu, kalau dikatakan hidup manusia itu milik Allah, itu apa artinya itu? Saya Pak, Ya, silakan. hidup itu adalah milik Allah karena manusia adalah ciptaan dan sebagai ciptaan manusia adalah milik Allah. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, hidup itu milik Allah. Mengapa manusia itu milik Allah atau hidup itu milik Allah? Karena manusia adalah ciptaan Allah. Ya. Karena manusia adalah ciptaan, maka kita adalah milik dari Dia yang memiliki kehidupan. Maka hari ini tema yang akan kita dalami adalah hidup adalah milik Allah. Hidup adalah milik Allah. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dalami bersama hari ini dalam proses diskusi nanti ialah bahwa para peserta didik ya mampu menyadari hidup itu milik Allah dalam beberapa contoh moral aktual seperti aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati. Ya, kita sadar akan beragam kasus seperti aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati. Dalam mana kasus-kasus itu mau menunjukkan bahwa seolah-olah Tuhan bukan pemilik kehidupan, tetapi manusia yang menjadi pemilik atas kehidupan. Padahal tadi sudah didalami di awal bahwa Allah adalah pemilik kehidupan, bukan manusia. Baik, tema ini akan kita dalami dalam kelompok. Ya. Jadi silakan nanti dalam kelompok kita masing-masing, ya silakan dibentuk. Ada ketuanya, ada sekretaris, ya sudah dia melaporkan. Kemudian ada moderator nanti yang memperlancar segala proses diskusi dalam kelompok. Nanti baru kemudian akan dibagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Silakan dalam kelompok dulu. Baiknya kita langsung bagikan LKPD dan silakan kedua mengatur bagaimana anggotanya bekerja. Di situ ada LKPD 1, LKPD 2. Jadi silakan langsung diskusikan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, nanti tinggal dipresentasikan. Ya, silakan langsung dimulai. Ya, dalam proses itu, proses pengerjaan LKPD itu ada link yang Pak Guru sudah kasih. Silakan dicari di internet. Ada HP, silakan diulang. Seperti biasa dalam proses pembelajaran itu, HP selalu kita pakai. Silakan dipakai HP. Pertanyaan-pertanyaan itu gampang sih, atau ada yang sulit? Jadi satu jawabnya dari teks yang sudah disediakan. Ada alat bangun link itu sudah kami cari. Tapi di luar di tempat sebelah teks sudah disiapkan. Sama cara. Ya, sama.
Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah semua maka silakan masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Dan sebelumnya saya serahkan laporan kelompok ini dalam kelompok masing-masing. Ya, sudah diatur tadi ada ketua, ada moderator dan lain sebagainya, sekretaris. Maka silakan diatur. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 di mana? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada masyarakat. Nomor 1, Pater Renato Sierra adalah seseorang misionaris dari Italia yang sejak tahun 1978 bekerja di favela, yakni sebuah daerah tertekan di Brazil. Ia menyebut dirinya seorang imam jalanan yang mencoba mencari seorang Kristen di pinggir dunia bersama mereka yang kekurangan. Pada tahun 1986, ia mendirikan Kesatuan Minor. Nomor 2, yang dilakukan Pater Renato dalam hidupnya adalah menawarkan bantuan kepada orang-orang miskin, tersingkir, dan terbuang. Ia merasa melihat wajah Yesus di wajah anak-anak itu dan harus melakukan sesuatu. Ia bertindak sebagai seorang ayah, ibu, dan keluarga yang tidak pernah dimiliki oleh anak-anak tersebut. Ia menjadi hadirat Allah yang pengasih bagi mereka yang tidak dikasihi dan sendirian. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapinya. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada tanggapan, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 di mana? Oh, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kasus atau peristiwa di lingkungan masyarakat yang menunjukkan tindakan yang kurang menghargai sesama dan hidupnya antara lain bunuh diri, aborsi, pembunuhan, hukuman mati, dan euthanasia. Bunuh diri adalah sebuah tindakan yang dengan sengaja mematikan diri sendiri. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau janin, sebuah tindakan yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau janin. Pembunuhan adalah sebuah tindakan yang dengan sengaja mematikan atau membuat supaya orang lain mati atau meninggal dunia. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan serius. Hukuman ini merupakan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Hukumannya dapat berupa dibunuh, ditembak, atau digantung. Euthanasia adalah tindakan atau tindakan yang menurut hakikatnya atau dengan maksud sengaja mendatangkan kematian untuk dengan demikian menghentikan setiap rasa sakit. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Silakan duduk ke kelompok 5 terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 3. Kekasar ajaran Yesus dalam menghormati hidup manusia adalah bahwa Yesus memperluas makna perintah jangan membunuh dalam Perjanjian Lama melalui sikap dan tindakan memperlakukan secara martabat, yakni melalui cinta kasih dan pengampunan yang tulus dan jujur. Nomor 4. Ajaran gereja tentang menghargai hidup manusia terdapat dalam nomor 1 Gaudium et Spes artikel 51 yang mengesankan bahwa peneguran adalah suatu
tindakan kejahatan durhaka. Karena Allah telah merancangkan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak, sehingga kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Nomor 2. Kitab Hukum Kanonik paragraf 1398 yang menegaskan bahwa manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama dengan manusia yang sudah lahir. Karena itu, manusia mempunyai hak-hak asasi sehingga gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia ini dengan hukum gereja yang disebut hukum ekskomunikasi. 3. Katekismus Gereja Katolik artikel 2270 yang mengatakan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahan. Manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan yang tidak dapat ditanggung juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kita beri tepuk tangan, aplaus untuk kita semua ya. Jadi supaya suasana kita jangan terlalu tegang, saya banyak yang sudah tegang, ada yang menguat sedikit. Kita berdiri semua, pemburu aja kita untuk berdiri. Baik, berdiri. Oh, jangan tolong tasnya di sebelah sini. Ya. Sudah agak berjalan sedikit dari bawah, berjalan sedikit dari bawah. Oke, sudah semua? Sudah. Tangan ke atas semua. Woi, bagus. Ya. Samping kiri, samping kanan. Sudah ke depan, ke bawah, samping kiri kanan, atas, bawah, ke depan. Wah, kali ini luar biasa. Tepuk tangan. Kalian semua luar biasa. Jadi antara yang diucapkan dengan apa yang dibuat, antara yang dibuat dan diucapkan, semua kalian bisa menangkap dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Jadi proses diskusi kita itu sudah menjawab jalan atau menjawab konsep kita tentang hidup itu milik Allah. Hidup itu milik Allah. Tadi ada yang terlewatkan dari diskusi-diskusi kelompok itu adalah berkaitan dengan pengguguran. Barang siapa yang melakukan tindakan pengguguran kandungan dan berhasil, itu dikenakan atau terkena hukum ekskomunikasi. Itu diatur dalam kitab hukum kanonik. Paragraf berapa tadi? Paragraf berapa? 1200. Berapa? Kitab hukum kanonik paragraf berapa? 1398. Nah, 1390. Jadi di situ diatur barang siapa yang melakukan tindakan pengguguran kandungan dan berhasil, yang bersangkutan itu terkena hukuman ekskomunikasi. Ekskomunikasi adalah tindakan formal yang dilakukan oleh gereja terhadap pelaku pengguguran itu, dalam mana orang yang bersangkutan itu berada di luar komunitas gereja. Dia di luar komunitas gereja. Jadi bukan soal gereja yang mengeluarkan orang itu, bukan. Tapi paling pertama dan utama adalah karena tindakannya yang melanggar perintah Allah, yang untuk menghormati kehidupan. Baik, dari semua diskusi kita tadi, mungkin ada 1-2 orang dari kalian yang berani menyimpulkan dari semua proses diskusi tadi, ada yang bisa menyimpulkan seluruh tema kita tentang hidup itu milik Allah? Oh, ada. Coba silakan. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Yang pertama, Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kehidupan karena kehidupan manusia berasal
dan diberikan oleh Allah. Kedua, manusia adalah ciptaan dan milik Allah, maka Allah menjelaskan kepada manusia untuk tidak berbuat sebuah hati terhadap hidup manusia, misalnya dengan membunuh dan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Tiga, manusia hendaknya menghargai hidup dengan menciptakan budaya kasih, bukan budaya kekerasan. Yang keempat, ajaran sosial gereja mengimbau dan menegaskan bahwa umat Katolik harus menunjukkan dan menjadi saksi hidup dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku menghormati kehidupan manusia dengan budaya cinta kehidupan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk saudara kita. Baik, adik didik yang terkasih. Ya, dari apa yang telah disimpulkan tadi sudah jelas itu bahwa yang pertama, Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kehidupan. Maka tindakan pembunuhan itu adalah tindakan amoral. Itu kategorinya adalah kejahatan yang durhaka. Tadi dokumen Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes menyebut tadi itu kejahatan yang durhaka. Artinya apa itu? Itu adalah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan besar. Dalam kategori moral itu disebut dosa berat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, manusia adalah ciptaan. Ya. Siapapun dia namanya manusia, kawan saya, kita semua adalah ciptaan. Maka kalau kita adalah ciptaan, karena kita adalah ciptaan, maka kita adalah milik Allah. Jadi Allah adalah pemilik kehidupan. Awal dan akhir hidup manusia berasal dan akan berakhir kepada Allah. Karena kehidupan adalah milik Allah. Yang ketiga, panggilan setiap umat Kristiani adalah menghargai hidup. Menghargai hidup. Ini ada kaitannya dengan tema pertemuan kita minggu yang lalu. Kita dipanggil untuk bertindak, bersikap dalam konteks budaya kasih, yaitu memperlakukan diri kita dan orang lain dalam cinta yang sempurna, terlebih dalam menghargai dan menghormati kehidupan, bukan budaya kekerasan, apalagi budaya kematian. Itu tidak sama sekali dalam ajaran moral Katolik. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan kita ialah bahwa ajaran sosial gereja mengajak semua umat beriman, orang-orang Kristiani, untuk menjadi saksi hidup. Bentuknya apa? Bentuknya adalah dengan menghargai kehidupan. Prakteknya apa? Mencintai budaya kasih, bukan budaya kekerasan, apalagi budaya kematian. Itu penting untuk kita dalami dan kita hayati dalam hidup kita masing-masing sebagai orang beriman. Baik, peserta didik yang terkasih, lebih lanjut berkaitan dengan materi yang sudah kita dalami bersama tentang hidup milik Allah itu, apakah adik-adik semua sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Sudah paham? Sudah. Atau ada hal lain yang mau disampaikan berkaitan dengan materi yang kita bicarakan dan kita bahas bersama? Sudah. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau begitu kita sudah mengerti semua ya. Kalau sudah mengerti semua, terima kasih untuk proses hari ini. Dan untuk materi minggu depan, itu tolong ada sampai ke rumah, silakan membuka kitab suci masing-masing dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17 ya. 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17. Baca perikop itu dan ringkas apa inti dari perikop itu untuk menjadi bahan landasan akal kita untuk materi yang akan datang. Ya, tolong ditulis dulu materi ini. Perikop dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17. Satu Korintus bab 1
ayat berapa tadi? Ayat 3 sampai 16. 1 Korintus ya, itu. Sudah ya? Betul semua? Sudah, Pak. Kalau itu terima kasih untuk seluruh proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum doa penutup, kita bernyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Sesuai dengan tema kita hari ini, maka hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Allah dalam budaya kehidupan. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini hanya sekali berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih, tepuk tangan. Yaitu menjadi panggilan hidup kita agar kita menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Panggilan hidup kita teristimewa dalam mencintai dan melayani kehidupan yang adalah milik Allah. Baik adik-adik kekasih, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Silakan salah satu dari kalian saya minta untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan. Teman-teman, mari kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Yesus Amin. Bapa sebagai kehidupan, kami berterima kasih melalui pelajaran ini. Engkau hadir dan membimbing kami untuk menghargai kehidupan seperti mencintai diri kami sendiri. Kuduskanlah kami untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dan menjadi saksi cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dan